Shalom, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sendiri. Dan bila kita satunya hadir di tempat ini, kita meninggikan, memuji Tuhan dengan segala keadaan kita. Itu pujian kita untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Semua itu karena anugerah. Kita ada tempat ini pun adalah anugerah. Kita ada sampai saat ini pun juga oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Biar Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita hari ini, dan mulut dan hati kita ungkapkan, oleh karena kemurahan Tuhan lah ku ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya, haleluya. Kemurahan Tuhan luar biasa. Kasih-Nya melebihi segala yang kita pikirkan. Bila kita menyembah Dia dalam kehidupan kita itu,
Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Agungkanlah namanya dengan penuh sorak-sorai. Tinggikan dia dengan sorak-sorai. Biar segala yang bernafas boleh memuji dia. Dan mulut kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Mari saya undang Bapak itu bersama berdiri. Dan pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangka-sangka, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangka-sangka berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangka-sangka, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangka-sangka berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangka-sangka, Allah ditinggikan dan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangka-sangka berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya, hanya oleh karena Tuhan, kemurahan Tuhan, diberi kesehatan buat kita. Kita bisa meninggikan, memuliakan Tuhan dan mulut kita dan hati kita. Bukan oleh karena kekuatan kita, tapi kuasa Allah luar biasa, ajaib, ya, ajaib, luar biasa. Dialah yang teristimewa. Dia sudah istimewa, memilih kita pun menjadi karena istimewa. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kehidupan yang sungguh luar biasa. Bila hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya yang ajaib, yang sungguh luar biasa, bila hati kita yang seperti bejana tanah, seperti tanah liat, kita dipenuhi dengan kasih-Nya yang ajaib. Firman-Nya itu memberi kepada kita kehidupan, Firman-Nya memberi kita kemenangan, Firman-Nya membentuk kita menjadi lebih berarti. Bila sebab itu membuat kita hari ini dipenuhi dengan firman-Nya, dipenuhi dengan kasih-Nya yang membuat kita hidup. Karena firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini biar Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan berbicara kepada kita untuk kita mengerti apa maksud Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila roh Allah memenuhi hidup kita, bila Roh Kudus mau menjadi kehidupan kita sampai saat ini, mari garis untuk kita dipenuhi dengan firman-Nya. Berikan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang penuh berdalam untuk meninggalkan. Aku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah
bukalah hati, bukalah pikiran firman Tuhan. Mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati. Aku datang dan ku bersujud di hadapan Tuhan. Itulah aku merasakan keindahan hadirat Tuhan. Dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa mengubahkan hati kami. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang ya Tuhan di hadirat-Mu. Aku merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Ku buka hati dan jiwaku Bapa, seluruh jiwaku untuk menikmati firman Tuhan. Seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu Tuhan yang berkuasa mengubahkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang menegakkan saat kami lemah dan jatuh. Di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu Tuhan yang penuh kuasa mengubah hati kami, yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat aku jatuh. Ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air
penuhkanlah bencanaku, penuhkanlah bencanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, penuhkanlah bencanaku, penuhkanlah bencanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu Bapa, untuk bimbingan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada saat pagi yang indah ini Bapa, Engkau mengumpulkan kami Tuhan Yesus di tempat ini. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu yang sudah Engkau taruhkan kepada setiap kami, Roh Kudus-Mu yang sudah ada dalam setiap kami, akan membantu kami untuk kami boleh memahami dan mengerti isi hati-Mu Bapa. Dan pada akhirnya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hanya kekuatan dan hikmat-Mu saja Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saat ini kita akan memberikan kesempatan untuk Ibu Uli boleh menyaksikan kesaksian pelayanan kemarin Sabtu. Dengan penuh kasih kepada Bu Uli saya persilahkan. Ya, bersyukur kemarin hari Sabtu kemarin kami ada pelayanan pelepasan di Sidoarum. Sebenarnya tujuan kami mau berkunjung ke sana, tujuannya bukan di Sidoarum, tujuannya ke Krica Kidul ya Krica Kidul, mau berdoa pelepasan di sana. Tapi kami mampir dulu ke Sidoarum mendoakan gereja di Sidoarum, dan ternyata ada yang perlu didoakan di sana. Ada tukang yang selama ini terikat dengan kuasa-kuasa gelap ya. Dan pada saat kami berdoa untuk tempat di Sidoarum, puji Tuhan, pastori begitu luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan yang selama ini mangkrak ya. Tapi karena kuasa Tuhan menjadi satu tempat yang begitu indah. Dan pekerjaan Tuhan berlanjut, bukan hanya pastori, tapi Tuhan kembangkan lagi. Tuhan mau semua reruntuhan dibangun kembali. Rumah Tuhan yang di Sidoarum itu dibangun kembali, dan puji Tuhan ada orang-orang yang tergerak hati bisa memberikan bantuan untuk pembangunan gereja di Sidoarum, sehingga sekarang masih terus berlanjut pembangunannya. Kalau Tuhan yang sudah membuka jalan, tidak ada satu orang pun yang menutup. Kalau Tuhan sudah memulai, pasti Tuhan akan teruskan dengan sempurna ya. Jauh dari apa yang kita pikirkan, doakan, bahkan kita lihat Tuhan nyatakan. Dan kita bersyukur pada saat kita berdoa untuk satu orang yang membangun rumah Tuhan. Kalau dipercayakan seseorang membangun rumah Tuhan, itu bukan karena kemampuan, bukan karena kuat dan gagah. Siapapun, banyak sekali tukang, tetapi Tuhan memilih satu orang ini dipakai untuk membangun rumah Tuhan di Sidoarum. Dan dia ada keterikatan dengan roh-roh jahat ya, yang menguasai dia. Dan pada waktu kita doakan tukang ini, kami keliling-keliling doakan tempat, dan akhirnya didoakan karena di kamar mandi luar belakang itu yang seringkali berapa kali dipasang lampu mati. Bahkan ada serangan dari orang luar yang melempar batu juga ke gereja, ke pastori. Itu ada lempar batu, kemudian dicari tengah malam, orang yang gak ada pasti udah lari. Tapi ketika Mbak Sri naik, suruh tukang naik, dan memang ada batu besar ya di genteng itu, dan mulai ada rembesan-rembesan bocor.
Nah, jadi memang ada orang tidak suka dengan kehadiran mereka, karena Mbak Sri sudah pindah di pastori, tidak suka dengan kehadiran dan tidak suka dengan rumah Tuhan dibangun kembali. Dan pada saat didoakan di kamar mandi belakang, Ibu Nurmala masuk ke belakang dan dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana. Ternyata memang itu dipakai tempat si tukang ini, Pak Pri, itu bersemedi. Dia kalau di situ dia duduk dan dia merokok. Dia berada di belakang itu, ternyata memang ada sesuatu yang suasananya berbeda. Dia merokok di situ, kemudian dia setiap hembusan daripada rokok itu dia menarik ada satu kuasa. Dan dia bilang kalau dia sudah hembuskan datang banyak. Dia sendiri bilang datang banyak. Jadi tempat itu kita masuk tempat itu memang lain ya, beda tempat itu. Nah itu kalau kuasa gelap diundang dia akan hadir dan dia akan terus bercokol di sana. Dan itu menjadi tempat yang nyaman untuk Mas Pri. Terus setiap sore jam-jam 6 gitu dia di situ dan dia merasakan nyaman di situ. Mengapa? Karena ada sesuatu di situ. Dan pada saat kemarin didoakan pelepasan untuk Mas Pri dan dia bilang dia ingin benar-benar dilepaskan dari semuanya itu, bersih, dan dia ingin lepas dari rokok. Jadi kerinduan dari hatinya dan kita berdoa sama-sama. Dan ada satu lagi namanya Alvin ya, dia seperti indigo ya, dia punya karunia penglihatan seperti itu, tetapi ketika itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dia dibersihkan dan itu menjadi milik Tuhan, itu akan luar biasa. Dan dia juga berlutut dan didoakan. Jadi itu yang tadi mau berdoa untuk satu, tapi karena ada yang lain, akhirnya kita berdoa di sana dan baru kita ke Gereja Kidul. Ada yang didoakan di sana pelepasan. Dan puji Tuhan kita berdoa berangkat dari jam 9, berdoa untuk tukang, kemudian berdoa untuk satu ibu, bukan cuma 2 ibu, ada 2 ibu dan juga yang lain. Semua sampai akhirnya kita selesai 3:30. Berdoa dari pagi sampai 3:30. Dan puji Tuhan ya, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita nggak merasa lapar, kita nggak merasa capek. Bisa sekian jam lamanya, dari jam 10 sampai jam 3:30 sore terus berdoa memuji Tuhan. Berapa sesi kita berdoa, kemudian ada firman Tuhan disampaikan, kemudian berdoa lagi, disingkapkan semua dan itu berdampak bagi yang lainnya. Akhirnya yang lainnya mengungkapkan apa yang menjadi bebannya, ada satu kelepasan, ada satu pertobatan. Itu terjadi. Dan yang lebih luar biasa lagi, pada saat kita perjalanan berangkat dan pulang, ada mujizat yang lebih luar biasa. Kita pakai mobil itu berangkat dari Magelang ke Jogja, kemudian ke Sidoarum, kemudian setelah itu dari Sidoarum kita ke Gereja Kidul, dari Gereja Kidul kita antar lagi ke Sidoarum, antar lagi yang dari Sidoarum diantar ke Sidoarum, baru pulang ke Magelang. Bensin kita hanya bayar 46.000. Rasanya ini wah luar biasa. Bagaimana itu cuma bergerak sedikit, jadi waktu diisi lagi kan pada saat pergi itu isi full, pulang mau dipulkan lagi kan, mau dipulkan udah nggak bisa lagi karena memang masih full. Jadi hanya isi 46.000 udah tumpah gitu, udah full, udah nggak bisa, memang udah nggak bisa. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan, jangan siapa lagi. Itu mujizat Tuhan. Bagaimana ceritanya dari Magelang ke Jogja, dari Magelang ke Jogja ke Sidoarum, kemudian habis itu ke Gereja Kidul, dari Gereja Kidul antar lagi ke Sidoarum, dari Sidoarum baru kita berangkat lagi ke Magelang dari Sidoarum. Hanya 46.000 kita isi untuk full tank ya. Itu kalau bukan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita bergerak di dalam Tuhan, terus berjalan di dalam Tuhan, hal-hal yang mustahil ya, itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Jadi itu membuat kita semakin bergairah,
semakin berapi-api karena nyata di depan mata kita bagaimana Tuhan menyatakan kehebatan kuasanya, keajaibannya. Baik, terima kasih untuk kesaksian dari Bu Uli yang tentunya memberkati kita semua ya, menceritakan bagaimana pelayanan yang luar biasa yang dilakukan oleh tim doa pada Sabtu kemarin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, menjadi domba dari gembala yang baik. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai yang terakhir, yaitu ayat ke-6. Kita akan baca ayat ini secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan baca ayatnya yang ke-1, Bapak Ibu yang kedua, saya ketiga, dan begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Jadi Mazmur yang baru saja kita baca ini adalah Mazmur yang terkenal ya Bapak Ibu. Kita bahkan mungkin hafal dengan lagu ini, ada nyanyiannya ya. Jadi pasti di kepala kita sudah ngelotok kalimat-kalimat dari Mazmur Daud yang di pasal ke-23 ini ya. Karena apa? Karena Mazmur Daud ini kata-katanya terlihat sederhana ya, tetapi ini memberikan penghiburan dan kelegaan buat setiap kita yang bacanya. Kalau waktu zaman ya ini masih Covid ya, waktu Covid menakutkan seperti itu awal-awal, banyak yang membaca Mazmur ini 23 dan 91 dalam lindungan Allah. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali apa sebenarnya yang menjadi isi dari Mazmur pasal yang ke-23 ini. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud ya, Raja Daud. Dia adalah seorang raja yang luar biasa. Tetapi sebelum dia menjadi raja, kita tahu bagaimana kerasnya perjuangan hidupnya ya. Dia sebagai anak yang bahkan seperti tidak dianggap seperti itu. Kakak-kakaknya menjadi tentara, dia disuruh mengembalakan dan tidak masuk hitungan seperti itu dalam ayahnya gitu. Tetapi dia memiliki pengalaman iman yang luar biasa, pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa yang selama ini sudah kita baca bagaimana kehidupan Daud. Nah, kitab Mazmur ini mencerminkan berbagai macam perasaan yang dialami oleh umat Tuhan ya. Mazmur ini ada 150 pasal ya, banyak Bapak Ibu. Mazmur ini berisi pujian, ada ucapan syukur, iman, pengharapan, dan ada duka cita karena dosa juga, kesetiaan dan pertolongan Allah ya. Nah, kita akan sama-sama merenungkan kembali di pasal yang ke-23 ini. Ada yang menarik Bapak Ibu, saya membaca salah satu tafsiran bahwa di pasal 22, 23 dan 24 ini seperti sebuah rentetan seperti itu Bapak Ibu. Kalau di pasal yang 22 itu dikatakan perikopnya, Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Di sini menceritakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Daud. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini
juga menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita, ya. Di pasal yang ke-22 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga kalimat yang diucapkan oleh Yesus, ya. Kemudian di ayatnya yang ke-15 dikatakan, seperti air aku tercurah, segala tulangku terlepas, ya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Di ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, ya. Jadi ini juga menggambarkan bagaimana penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus, ya, penderitaan fisik, bagaimana tangannya, kakinya ditusuk ketika dia diolok-olok oleh banyak orang. Dan ketika Yesus disalib, dia dipertontonkan di hadapan banyak orang. Nah, itu adalah karya penebusan Tuhan. Sedangkan yang pasal 23 saat ini kita akan pelajari itu adalah bagaimana kehidupan umat yang sudah ditebus oleh Yesus. Kemudian di ayat 24 itu menceritakan gambaran tentang kemuliaan sang penebus itu, kemuliaan sang gembala agung kita. Sebelum kita akan membahas tema kita menjadi domba dari gembala yang baik, kita harus tahu dulu ini, kita jadi domba buat gembala yang mana nih? Gembala baik itu siapa nih? Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Di dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, di situ Tuhan adalah gembalaku, yaitu Yehovah Roi. Yehovah ini adalah Allah, ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dalam Kejadian, kata ini juga yang dipakai untuk mengungkapkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Allah itu? Yaitu Allah yang menyatakan dirinya juga kepada Musa, ya. Waktu Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar. Di situ Musa bertanya, siapakah? Bertanya nama, tetapi Allah berkata, aku adalah aku. Seperti yang kita ketahui, Allah pencipta langit dan bumi, Allah kita. Berarti Allah adalah pribadi yang sangat luar biasa, ya. Sangat hebat, sangat mulia, dan sangat kudus dan suci. Apalagi kalau dalam perjanjian lama, kita tidak bisa dengan begitu saja menghampiri tahta Tuhan, ya. Kita harus melepas kasut seperti itu. Kita tidak bisa melihat karena sinarnya bisa membutakan, dan harus ada perantaraan dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, Tuhan yang sungguh suci, kudus dan mulia ini menjadi gembala atas kita, ya. Sepertinya Tuhan yang jauh di sana, ya, yang kudus begitu mulia tidak terjangkau, malah menjadi gembala. Dan gembala siapa di situ? Gembalaku, ya. Berarti artinya Tuhan itu menjadi gembala atas pribadi kita, personal kita, bukan Tuhan Yesus gembala orang Israel, bukan. Tetapi gembalaku ini bersifat lebih personal, Bapak Ibu, ya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan, ia memanggil domba-domba menurut namanya masing-masing. Berarti gembala kita yang luar biasa ini mengenal kita satu persatu, pribadi lepas pribadi. Bukan hanya sebagai sekumpulan orang misalnya, oh iya jemaat GWI Mertoyudan, oh iya umat Allah, bukan. Tetapi Yesus mengenal kita satu persatu, pribadi lepas pribadi, ya. Bahkan dalam Yesaya dikatakan bahwa gembala yang baik itu menghimpun domba dengan tangannya, memangku bahkan menuntun dengan hati-hati. Bayangkan Allah yang luar biasa itu menghimpun kita semua dengan tangannya, bahkan memangku. Dan Yesus sendiri menyatakan dirinya di dalam Yohanes bahwa situ katakan, akulah gembala yang baik yang bahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, itu adalah hal pertama yang harus kita renungkan kembali, harus kita ingat kembali bahwa sebegitu luar biasanya loh gembala kita itu, ya, yang sudah melakukan karya penebusannya bagi kita semua. Nah, setelah itu kita
Setelah kita mengetahui gembala kita yang luar biasa ini, apa yang selanjutnya kita bisa nikmati karena memiliki Allah yang luar biasa ini, gembala yang luar biasa ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Baik, puji nama Tuhan. Di ayatnya yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya membagi ada 5 poin berkat atau kelegaan yang kita alami saat Yesus gembala kita itu menjadi betul-betul gembala dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pemeliharaan yang menyeluruh. Hal itu bisa kita lihat di ayat yang kita baca tadi, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Takkan kekurangan aku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I shall not want. Jadi aku udah gak pingin apa-apa lagi, istilahnya gitu. Kalau sudah ada Tuhan dalam hidupku, sudah aku gak mau apa-apa lagi. Artinya Tuhan Yesus sendiri yang sudah senantiasa mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kalau dalam konteks ini adalah domba ya. Apa yang dibutuhkan oleh domba? Rumput dan air. Domba tidak bisa hidup tanpa kedua hal ini, rumput dan air. Dan Tuhan menyediakan itu semua, bahkan melebihi dari apa yang kita butuhkan. Dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan hanya Tuhan memberi domba makan rumput, tetapi bahkan membaringkan domba di rumput itu. Kenapa domba butuh berbaring? Jadi domba ini setelah makan, domba ini membutuhkan waktu untuk memproses makanan yang sudah dia kunyah tadi, dan dia harus beristirahat ya, berbaring di situ beristirahat. Dan ketika dia beristirahat itu dia harus membutuhkan suasana yang tenang ya, suasana yang tenang seperti itu. Ya. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan kita, mencukupkan apa yang kita perlukan, bahkan Tuhan memberikan kita waktu istirahat, ya. Membuat kita menjadi lebih tenang seperti itu. Dan selanjutnya Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau dalam terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Ia menuntun kita di sepanjang tepi aliran air. Kalau dalam bahasa aslinya juga air yang tenang ini bisa dikatakan aliran air. Kalau kita waktu Covid harus mencuci tangan di air yang mengalir ya, karena itu bisa lebih bersih karena airnya terus mengalir. Begitu juga yang Tuhan sediakan. Tuhan membimbing kita berjalan di tepi aliran air yang terus mengalir sungai. Jadi air dalam kehidupan kita terus diperbarui. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang di Samaria yang dia temui di sumur ya, bahwa Tuhan akan menyediakan air kehidupan yang tidak akan pernah kering, yang tidak akan pernah membuat orang itu haus lagi. Dan itu semua di ayat yang ketiga, Dia akan menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan di sini artinya itu memulihkan ya. Memulihkan artinya membuat kita kembali ke titik awal yang tidak terbebani misalnya. Membuat kita lebih fresh seperti itu. Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali masalah ataupun tantangan yang kita hadapi ya. Yang lebih sering biasanya dalam pekerjaan ya Bapak Ibu, dalam pekerjaan. Yang namanya bekerja pasti capek, pasti membuat kita pusing seperti itu. Seenak-enaknya pekerjaan pasti semua orang akan mengalami satu titik yang kita merasa jenuh seperti itu ya. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan menyegarkan jiwa kita. Kesulitan-kesulitan yang kita alami, tekanan-tekanan yang kita alami tidak akan membuat kita menjadi stres yang berlebihan seperti itu. Dan saya mau saksikan sedikit
hari Sabtu pagi ketika saya membaca kembali ayat ini dan membaca persiapan khotbah pagi ini, Sabtu itu saya di rumah sendiri ya Bapak Ibu, saya membaca lagi, tiba-tiba saat membaca ayatnya yang kedua dan ketiga, saya rasanya air mata itu jatuh seperti itu. Maaf Bapak Ibu, jadi ketika saya membaca itu air mata saya jatuh karena apa? Jadi selama 2 minggu atau ya minggu-minggu terakhir ini saya seperti merasakan suatu beban ya. Maksudnya sebenarnya ini tidak sebanding dengan kesulitan Bapak Ibu seperti itu. Tetapi ketika saya membaca ayat ini, hati saya seperti plong lagi seperti itu. Karena ketika saya membaca, ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan artinya memulihkan kembali. Saya yang mungkin minggu-minggu kemarin istilahnya ublek dewe seperti itu ya. Karena mungkin pekerjaan seperti itu, kemudian saya sedang menyusun skripsi dan ketika diajukan ternyata judulnya diubah seperti itu sempat membuat saya agak panik Bapak Ibu, karena saya sudah lembur-lembur seperti itu tetapi ternyata harus ganti. Tetapi itulah yang memang harus saya lalui sebagai karyawan, sebagai seorang mahasiswa seperti itu. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan menyegarkan jiwa kita atas kesulitan yang kita alami. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga demikian, ada suatu misalnya tekanan dari pekerjaan, bisa dari lingkungan, bahkan dari keluarga sendiri. Yang memang sebetulnya itu memang harus kita alami. Tetapi Tuhan yang memberikan penyegaran kepada jiwa kita, ya, membuat kita jadi rasanya lebih plong seperti itu. Dan di situ dikatakan mengenai rumput dan air ini, firman itu seperti susu bagi bayi, rumput bagi domba, tidak pernah tandus dan tidak pernah kering. Bahkan air yang terus mengalir itu juga sering digambarkan sebagai roh Allah yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan hanya pemeliharaan fisik yang kita dapatkan dari Tuhan, tetapi pemeliharaan secara rohani, ya, secara jiwa kita. Kalau anak-anak muda sekarang ngomongnya secara mental ya, ya, secara mental Tuhan menjaga kita, terus merefresh, terus menyegarkan. Kemudian poin yang kedua, setelah pemeliharaan yang menyeluruh adalah pimpinan yang luar biasa. Ya. Kita lihat di ayat yang ketiga A. Maksud saya 3B, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi pimpinan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, pimpinan yang gembala ini lakukan bagi domba-dombanya adalah pimpinan yang benar. Karena dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar ya. Menuntun ini juga dikatakan sebagai lead with care. Jadi bukan hanya dituntun, yuk ayo jalan ke sini, enggak, tetapi dituntun dengan penuh perhatian, dengan penuh kehati-hatian, bukan hanya dijarke ya. Oh lihat aku di sini toh, yuk ikuti, enggak gitu aja. Tetapi benar-benar diperhatikan ya. Jadi gembala yang baik ya, ketika mereka merawat domba-dombanya, gembala ini selalu mencari di mana padang rumput yang rumputnya itu bagus ya. Rumputnya itu banyak yang bisa mencukupi kehidupan domba-dombanya. Dan gembala ini sudah mencari jalan ya. Jalan mana yang seharusnya bisa ditempuh oleh domba-dombanya ya. Rute mana yang paling aman untuk domba-dombanya.
rute mana yang memungkinkan dombanya ini bisa sampai ke sana, ya. Jadi jalan yang benar ini adalah jalan yang tepat buat setiap dombanya untuk sampai ke sasarannya. Kok dalam hal ini sampai kepada padang rumput yang hijau, seperti itu. Dan itu hanya ada dalam pimpinan gembala yang baik. Dalam Yohanes berkata Tuhan dijadikan lagu juga ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Bukan hanya gembala yang baik memimpin kita ke jalan yang benar, tapi gembala itu adalah jalan itu sendiri. Ya. Dalam Amsal juga berkata membawa jalan yang lurus, artinya jalan kebenaran dan keadilan. Jalan itu selain kalau dalam bahasa aslinya saya lihat itu jalan itu juga berarti jalan lurus, bukan hanya lurus tetapi berbentuk seperti bulatan Bapak Ibu. Jadi tempat di mana kita misalnya gembala dan domba itu berangkat ya dari rumah tentunya, kemudian pergi mencari rumput di sini, pergi lagi misalnya mencari rumput lagi. Kalau masih belum kenyang misalnya pergi lagi dan kembali lagi ke rumah ya. Jadi jalan yang lurus dan benar itu adalah meskipun jalan itu melingkar, tetapi jalan itu pasti akan kembali ke tempat yang benar, ke dalam rumah bersama-sama dengan gembala itu, ya. Dan di situ dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, bukan karena dombanya ini manut-manut misalnya. Misalnya ada yang domba yang manut, oh tak kembaliin lagi nanti ke rumah lah. Misalnya domba yang ngeyelan, wes tak tinggal di sini lah, enggak gitu. Bapak itu bukan karena dombanya tetapi karena namanya, karena pribadi Tuhan itu sendiri ya. Tadi kita sudah renungkan kembali tadi di awal bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa ya. Dia maha kuasa dan memiliki kasih yang luar biasa. Jadi tuntunan yang benar itu hanya oleh karena pribadi Tuhan itu sendiri, bukan karena kita yang manut-manut ya. Istilahnya kalau kita yang dablek ditinggal-tinggal, enggak seperti itu. Tetap kita akan kembali ke rumah seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita dapatkan adalah perlindungan yang sempurna. Dikatakan di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tidak hanya mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan di atas-atas gunung, di tempat-tempat yang indah di mana kita bisa melihat hal yang luar biasa, tetapi kita juga diizinkan Tuhan mengalami pengalaman di dalam lembah kekelaman. Kalau juga di lembah kekelaman ini dalam bahasa aslinya malah lebih mengerikan Bapak Ibu, lembah bayang maut ya. Lembah yang begitu mencekam. Jadi biasanya rumput yang bagus ya, rumput yang seger-seger itu ada di lembah-lembah yang menakutkan. Jalan menuju ke lembah itu wah berliku-liku seperti itu. Dan bukan hanya jalannya yang jadi persoalan, tetapi banyak binatang buas. Sehingga dikatakan di situ gadamu dan tongkatmu. Jadi seorang gembala itu membawa tongkat dan membawa gada. Tongkat juga bisa untuk menghalau musuh-musuh ya, menghalau serigala-serigala yang berusaha menyerang. Sedangkan gada itu kemarin saya browsing itu bentuknya kayak tongkat terus ada melengkungan gini. Jadi nyata itu dipakai untuk menarik dombanya yang berusaha untuk keluar dari kawanannya, Bapak Ibu. Nah, itulah kasih Tuhan, gambaran kasih Tuhan gembala kita yang baik. Jadi Tuhan akan selalu menyertai kita, mengawasi kita nih. Meskipun kita merasa dalam tadi lembah kekelaman, sebenarnya Tuhan mengawasi loh. Sebenarnya Tuhan menghalau segala macam binatang buas yang berusaha untuk menerkam kita. Dan sebagai manusia, ketika kita mengalami suatu persoalan yang berat pasti takut ya. Bahkan misalnya persoalan belum datang pun kita udah khawatir nih. Dan wah, ini mau ke rumput yang hijau, kita harus lewat jalan-jalan ini, jurang-jurang ini, pasti pikirannya udah seperti itu. Sebelum kita melangkah pun sudah takut ya. Begitu juga dengan domba-domba ini. Domba-domba ini tidak semuanya nurut Bapak Ibu. Domba-domba ini
ada yang lari, mencari jalannya sendiri ya. Nggak mau lewat jalan yang menakutkan seperti itu, yang menyulitkan mereka untuk berjalan. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya menarik kembali menggunakan gada itu, menarik supaya domba-domba ini terus tetap dekat dengannya dan tidak mencari jalan sendiri ya. Begitu luar biasanya. Tetapi setiap lembah bayang maut seperti yang kita lalui, ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, tidak akan ada hal yang memisahkan kita dari Kristus. Semenakutkan apa lembah itu, tidak akan mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dikatakan, sebab aku yakin baik bahwa maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, karena Tuhan memiliki apa tadi? Tongkat. Kita tidak akan berpisah dengan gembala kita, semenakutkan apapun kehidupan yang kita lalui. Yang kedua, semua yang terjadi dalam kehidupan kita atas izin Allah dan atas pengawasannya. Ya. Kita lewat lembah pun karena ada gembala di situ. Karena pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Dan yang ketiga adalah semua yang kita lalui itu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi itu adalah hal yang kita ingat ketika kita melewati lembah bayang maut itu. Karena perlindungannya sungguh sempurna. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, pembelaan yang luar biasa. Ya, kita lihat di ayatnya yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kenapa dikatakan bahwa pembelaan yang luar biasa? Gimana tidak luar biasa? Bahwa kita disediakan makan oleh Tuhan di hadapan musuh kita, di hadapan lawan kita. Ya, sebagai pengikut Kristus pasti banyak orang-orang yang menjadi musuh kita, banyak yang tidak senang ya. Tetapi Tuhan akan terus menyertai kita, tadi seperti yang disaksikan Ibu Uli ya, di gereja Tuhan di Sidoarjo. Banyak yang tidak suka, bahkan ada yang melempari. Tetapi Tuhan terus nyatakan kemurahannya, buktinya Tuhan terus mengirimkan berkat sehingga gereja itu akan bisa terus terbangun. Ya. Itulah gambaran bahwa Tuhan menyediakan makan di hadapan lawan kita. Bahkan dikatakan bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan memberi kita kemenangan. Ketika pada masa itu, ketika ada pesta, tamu-tamu yang terhormat pasti diminyaki kepalanya. Ya. Tuhan akan, dan di situ dikatakan juga pialaku penuh melimpah. Kalau dulu minuman itu ditaruh ke piala-piala namanya. Ketika piala itu penuh melimpah, itu adalah melambangkan kemenangan Bapak Ibu. Piala yang melimpah itu melambangkan kemenangan ya. Jadi pembelaan yang luar biasa itu membawa kita kepada kemenangan di hadapan musuh-musuh kita. Seperti juga kalau kita baca berita ya, katanya tahun 2023 ekonomi akan semakin terpuruk misalnya seperti itu. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kita perlindungan yang luar biasa dan kemenangan itu. Ya, orang lain belum menginjak 2023 udah pusing ini, udah pusing memikirkan ya. Tetapi kita sebagai domba-dombanya akan tetap merasa tenang dan aman. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Yang kita dapatkan sebagai domba dari gembala yang baik adalah kepastian kekal. Ya. Itulah yang diharapkan semua orang, yaitu kepastian. Kenapa dikatakan kepastian? Bahwa kebijakan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
Bukan akan mengikuti aku 2 tahun misalnya, akan mengikuti aku 3 tahun, bukan. Tapi seumur hidupku. Dan kata mengikuti di sini itu dipakai ya di dalam Kejadian, Keluaran dan Imamat itu untuk menggambarkan ketika seseorang dikejar oleh musuh ya. Ketika seseorang dikejar oleh musuh tuh pasti sangat istilahnya menakutkan, karena pasti yang ngejar itu terus terfokus kepada tujuannya, terus terfokus. Mungkin Daud sebelumnya dikejar oleh Saul ya. Dia sampai berpindah dari gua yang satu, gua yang lainnya untuk menghindar dari Saul. Tetapi apa yang dia katakan, yang dia pujikan, bahwa bukan musuh yang mengejar dia, tapi nanti akan Tuhan yang akan mengejar dia. Kemurahan Tuhan itu yang akan mengejar Daud. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan ini yang akan terus mengikuti kita, yang akan terus mengejar kita, yang akan fokus kepada satu titik, yaitu kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu semua yang sudah seharusnya kita lakukan. Bahwa kita akan diam di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan juga bisa diartikan dengan hadirat Tuhan. Ya, seperti ada pujian, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ya. Bagaimana kita tidak betah ya Bapak Ibu, karena luar biasanya berkat-berkat tadi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita memiliki gembala yang luar biasa, baik, maha benar, maha kuasa. Oleh sebab itu patut kita bersyukur dan memuliakan namanya. Tetapi kuncinya adalah kita harus mau dibimbing, kita harus mau dituntun, kita harus mau melewati lembah bayang maut itu, dan kita juga tidak boleh takut ya. Bahkan yang lebih mengerikan, kita harus mau dipukul, ditarik seperti itu. Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya. Jadi marilah kita menjadi domba-domba yang penurut, mengikuti arahan gembala kita yang baik, mengenal gembala kita dengan baik, sehingga kita benar-benar mengenal suara gembala kita. Kemudian ketika kita memuliakan Dia, maka kita sebagai ciptaannya pasti akan menerima kenikmatan hidup bersama Dia. Ada satu pujian, yaitu God is enough for me, God is enough for me, everything I need is in you. Artinya bahwa Tuhan itu sudah cukup bagiku ya. Semua yang aku perlukan dalam kehidupan ini hanya ada di dalam Dia, semuanya di dalam Dia, sehingga no turning back, sehingga saya tidak akan mungkin bisa berpaling daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Mari kita renungkan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, penyertaan gembala kita yang baik ini. Meskipun banyak pergumulan, masalah yang kita hadapi, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus memegang tangan Tuhan. Ketika hidup tidak seperti yang kita harapkan, persoalan silih berganti, kita merasa kita sendirian, tetapi percaya firman-Nya, gada dan tongkat Tuhan itu yang menghiburkan kita. Ingatlah selalu bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ingatlah selalu bahwa jalan yang diizinkan Tuhan untuk kita lalui itu lebih baik daripada jalan yang kita pilih sendiri. Jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita adalah jalan yang menuju padang rumput, yang bahkan kita bisa berbaring dengan tenang di sana, yang bahkan memberi kita istirahat di sana.
Pujilah namanya, pujilah kebesarannya, pujilah kemurahannya. Dan diamlah di dalam rumah Tuhan sepanjang hidup kita. Nikmatilah hadirat Tuhan sepanjang hidup kita. Jangan lari. Mari kita bawa kehidupan kita untuk mau dipimpin Tuhan, untuk mau dibimbing Tuhan, untuk mau ditarik Tuhan. Karena itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dengan penuh kasih, Ibu Gembala akan menutup pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah Sang Firman yang hidup. Firman yang telah dinyatakan di dalam pribadi Yesus yang kami saat ini nikmati sebagai gembala yang baik, yang sempurna dalam segala hal. Jiwa kami kembali disegarkan, dipulihkan, dikuatkan, dan berdampak pada kesehatan kekuatan tubuh kami, sehingga kami mampu Tuhan beraktivitas hari demi hari dengan kekuatan dari Tuhan. Sebab roh kami dikuatkan oleh karena firman Tuhan, membuat kami tidak takut akan hari esok, apapun yang terjadi, sebab kami tahu pemegang hari esok adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menghibur, yang menguatkan, yang meneguhkan. Oleh karena Tuhan, jadikanlah kami domba-domba yang baik, domba-domba yang setia, domba-domba yang taat, domba-domba yang dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak tersesat, tidak salah jalan, karena di luar Kristus kami akan binasa. Terima kasih Tuhan atas anak-Mu yang terkasih, Mbak Maria yang sedang saat ini menyusun skripsi. Sungguh itu akan melelahkan Tuhan jiwanya. Akan percaya Tuhan akan memberikan dia kekuatan dari surga, memampukan dia sehingga dia bisa mengerjakan skripsinya tepat pada waktunya. Hiburkan Tuhan hatinya, yakinkan dia bahwa Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik juga tidak meninggalkan dia, tidak membiarkan dia. Kemampuan dia akan ditambah-tambahkan Tuhan sehingga dia bisa melewati tanggung jawab seorang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, dan dia berkemenangan kelak setelah selesai. Tuhan, kami bersyukur Tuhan saat ini dia boleh menyampaikan firman Tuhan dari buah belajarnya Tuhan. Teruslah Engkau tambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan kepadanya, dan jadikan dia terus semakin Tuhan mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia akan fokus pada panggilan itu dan dia mendengarkan suara Tuhan yang memanggil dia. Kami semua Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami hati seorang murid, lidah seorang murid yang mendengarkan firman Tuhan ini dan menyimpannya, merenungkannya, menghayatinya, menghidupinya, sehingga kami menjadi domba-domba yang baik, karena kami mempunyai gembala yang baik. Seluruh masalah kami, situasi kondisi apapun yang terjadi di kami, gembala kami tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman ini yang Engkau meteraikan di dalam roh hati kami menjadi rema, menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubah hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan dan atas hidup anak-Mu yang terkasih Mbak Maria. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya,
Puji Tuhan, firman-Nya pagi ini sangat memberkati. Kita semua memiliki gembala yang agung, ya, dan kita adalah umat kepunyaannya, umat penggembalaannya. Luar biasa kasih dan perlindungan Tuhan sebagai gembala itu luar biasa, ya, luar biasa. Makanya ketika kita memiliki rasa takut, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu melindungi dan menjaga kita. Jadi dikatakan ada di lembah-lembah bayang-bayang maut, dan juga ada di dalam bahaya saat ini siapa? Bahaya yang kita hadapi, bahaya dari serangan-serangan si jahat. Untuk menikmati, untuk menghadapi, untuk bisa sampai ke tempat yang indah, kadang harus menghadapi banyak tantangan yang mengancam keselamatan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan sendirilah yang menolong kita dan membimbing kita. Terlebih lagi Dia menjaga, melindungi. Terima kasih. Itu mengajari kita untuk selalu hanya berharap dan berharap kepada kasih Kristus saja. Biar kita hari ini kita akan menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tumpah datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, kita sudah diberkati. Kita akan memberikan juga kepada Tuhan berkat kasih-Nya kepada kita. Seminggu ini sudah diberkati, bulan ini kita sudah diberkati. Bila kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik dan persembahan yang boleh kita berikan kepadanya, bila semua itu memberikan kepada kita hati yang terbuka akan kasih Tuhan dan berkat-Nya kepada kita. Kita akan bersama kembali memuji Tuhan dengan pujian ini. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, mohon siapa yang bertugas. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku.
dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Badai tempat datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdiri semuanya. Bapa yang pada dalam yang surga, kami bersyukur Tuhan karena satu minggu yang kami lewati, kami sudah memberkati kami Tuhan. Kami sudah belajar memberikan sebagian yang berkat memberikan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati berlimpah-limpah berkat yang ini, menjadikan untuk berluasan jalan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama melihat tentang ya warta untuk sepekan ini, warta gereja untuk sepekan ini. Biar yang pertama untuk persekutuan kaum perempuan atau kaum ibu hari Selasa 29 November 2022 pukul 16, firman Tuhan Ibu Sayakti Kinasih STH, pemimpin pujian Ibu Ning Edi di tempat Ibu Winarno. Untuk persekutuan kaum pria Selasa 29 November juga pukul 19, firman Tuhan Bapak Suatno, pemimpin pujian saya dan juga di tempat saya di Pyongyang ya. Untuk persekutuan keluarga hari Jumat 2 Desember ya, 2 Desember pukul 18, firman Tuhan Pendeta Muda Nugraini STH, pemimpin pujian Saudari Deborah dan yang ketempatan Ibu Ngatini ya di Saragan. Kemudian untuk persekutuan remaja hari Sabtu 3 Desember pukul 16, firman Tuhan Saudari Maria, pemimpin pujian Saudari Ivana, pemain musik Saudara Christian dan di tempat Saudari Ivana. Selanjutnya untuk ibadah Minggu 4 Desember 2022 pukul 7, firman Tuhan Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Nurmala STH, pemimpin pujian Ibu Rina, singer Saudari Deborah dan Saudari Karis, pemain musik Saudari Ivana, operator LCD Saudara Victrik, persembahan Saudari Melia, tata gereja keluarga Bapak Yatin dan ukur suhu Saudara Christian. Sekolah Minggu pukul 7.30, firman Tuhan Saudari Maria, pemimpin pujian Ibu Ngatini, dan semuanya selamat bertugas dan Tuhan memberkati. Mari kita kembali. Mungkin ada tambahan Bu? Tidak ada, oke. Kita akan pujian ini kembali kepada lembah gelap. Dan saya serahkan kepada Ibu Kepala Sidang untuk nanti untuk dalam doa berkat. Dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Badai dapat datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
Aku percaya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya atas nama Gembala Sidang Gereja Selain Indonesia Mertoyudan dan atas jemaat Tuhan mengucapkan selamat datang pada Minar yang pertama sekali datang beribadah bersama Ibu Uli, kakaknya. Selama ini Minar itu ibadah online, tetapi hari ini dia digerakkan Tuhan rindu ingin beribadah di gereja kita. Terima kasih Minar. Selamat datang, kami rindu selama engkau masih di Magelang beribadah bersama dengan kami daripada online-nya, untuk bisa membesarkan kerajaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan doa, karena minggu depan sudah masuk Desember awal, persembahan celengan kita yang sudah menjadi komitmen kita akan kita bawa di akhir tahun tanggal 31 Desember. Mari Bapak Ibu, kita sudah diberkati Tuhan 1 tahun, mari kita memberi yang terbaik bagi Dia. Dan yang ketiga, jangan lupa tanggal 25 Desember ini menjadi Natal, perayaan dan kebaktian Natal kita, dan kita masih tetap belum berani mengundang secara besar-besaran mengingat saat ini virus ini masih sedang merambah saat ini. Demikian sebagai pemberitahuan dan sambutan dari saya sebagai Gembala Sidang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu yang Engkau curahkan lewat rangkaian kebaktian raya pada hari Sabat-Mu ini. Kami sangat diberkati dan terberkati, baik dalam pujian, baik dalam suasana kebaktiannya, terlebih firman-Mu yang hidup. Biarlah seluruh rangkaian ini Tuhan menyukakan hati-Mu dan menjadikan ibadah yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah, sehingga menjadi berkat kehidupan kepada kami pribadi lepas pribadi sebagai domba-domba-Mu yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kehadiran sidang jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang bertugas. Biarlah Tuhan genapi janji-Mu. Jerih payah mereka dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti hari ini kami berkemenangan menguduskan hari Sabat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini keluarga Bapak Suaman yang sedang berduka karena kakaknya saat ini sudah Engkau panggil. Dan tentu suasana duka ini tidak pernah disukai setiap manusia, walau itu sudah menjadi ketetapan. Karena Tuhan kami berdoa, hiburkanlah seluruh keluarga besar dari Bapak Suaman yang hari ini mereka ke Semarang Tuhan untuk ikut berbelasungkawa. Tuhan jadikan keluarga Bapak Suaman dan rombongan yang datang dari Magelang membawa penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang berduka yang ada di Semarang. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sakit ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamahlah setiap tubuh mereka. Karena di dalam bilur-bilur darah Yesus yang mengalir dari tangan-Mu, menjadi sembuhlah segala sakit penyakit jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan atau perbuat, di dalam nama Yesus diberkatilah. Sehingga mereka mengalami kecukupan. Mereka benar-benar seperti firman Tuhan, Yesus gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Tuhan, jangan biarkan jemaat-Mu berkekurangan, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Karena Tuhan berkatilah setiap pekerjaan mereka.
setiap usaha mereka. Bagi anak-anak kami yang sedang duduk Tuhan di lembaga pendidikan, dari mulai Tuhan itu mungkin PAUD, SD dan SMP, SLTA sampai perguruan tinggi, di dalam nama Yesus beri mereka keberhasilan dalam pendidikan mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, karena anak-anak Tuhan selalu menjadi yang terbaik. Sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan, berikan kami Tuhan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami memiliki kerinduan untuk terus mencari pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan-persekutuan, karena di sanalah kami akan tumbuh bersama, berakar bersama, berbuah bersama, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan melalui kami jadi garam dan terang dunia. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk negara kami yang tercinta. Saat ini sudah mulai Tuhan menghampiri pesta demokrasi, akan dilakukan nanti pemilu, politik mulai Tuhan memanas. Dan kami berdoa sebagai gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada negara kami Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, kami tetap menghargai Pancasila itu. Pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Tuhan Yesus, kabinet yang memimpin bangsa kami ini sampai kepada Bapak RT yang paling rendah sekalipun. Berikanlah Tuhan roh takut akan Tuhan, sehingga kami terus menegakkan keadilan dan kebenaran di bangsa kami yang tercinta, Republik Indonesia, sehingga bangsa kami bisa bertahan di tengah-tengah beratnya perekonomian bangsa saat ini Tuhan. Kami tetap optimis Tuhan, bahwa Tuhan pelihara seluruh warga negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, karena ada takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka Tuhan persatuan kesatuan untuk memikirkan kepentingan bersama, sehingga bangsa kami Tuhan bisa melewati tantangan, rintangan yang terutama masalah perekonomian yang sedang menggoncangkan dunia Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus. Inilah Bapa yang menjadi doa syafaat kami, doa syukur kami yang kami akhiri dengan pujian Bapa. Terima kasih. Arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia, serta bukalah hatimu dan kedua tanganmu untuk menerima berkat yang daripadanya, agar kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada dan kapanpun. Karena itu terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya.